Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruka Basengat Kajukata. Jumpa lagi dengan saya dalam channel CP Channel. Kali ini dalam pembahasan untuk mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan untuk pertemuan yang ke-9. Nah, jika sebelumnya kemarin saya telah membawakan ataupun menjelaskan ataupun menceritakan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan yang secara umum, secara keseluruhan, kali ini saya akan membahas mengenai dokumen AMDAL-nya. Jadi beberapa waktu yang lalu kerangka acuan AMDAL sudah pernah saya bahas, dan beberapa diantaranya memang masih berupa semacam peta konsep atau hanya pengertian umumnya. Nah, saya kali ini di dokumen inti, saya ingin menjelaskan untuk di dokumen intinya itu berisi apa saja sih, dokumen AMDAL tersebut. Oke, kita mulai sekarang, bahwa dalam pertemuan ke-9 ini saya mencoba memperlihatkan apa sih itu isi dari dokumen AMDAL. Dan dokumen itu berupa hampir seperti istilahnya seperti laporan ilmiah, laporan penelitian yang sebagaimana yang sering kita kenal. Hanya saja tentu saja sistematika dan sistematika atau penurutan dalam penulisannya itu cukup berbeda. Nah, di sini dalam dokumen AMDAL ini atau dokumen AMDAL ini pertama berisi pendahuluan yang merupakan pendahuluan atau pengantar manfaat dokumen ini, tujuannya, permasalahan dan lain sebagainya, sebagaimana pendahuluan dalam ketika kita menulis sebuah karya ilmiah ataupun skripsi. Kemudian yang kedua atau bab 2-nya ini agak berisi tentang rencana usaha atau kegiatan. Jadi di sini berisi mengenai beberapa hal yang menjelaskan siapa pemrakarsanya atau atas nama perusahaan apa, dan nanti kegiatan yang akan dilakukan, kegiatan usaha tersebut yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang bab ketiga adalah rona lingkungan. Rona lingkungan di sini berisi elemen-elemen kelingkungan yang akan dibahas dalam AMDAL. Yang untuk elemen lingkungan ini minggu lalu saya bahas secara khusus untuk yang video sebelumnya. Jadi ada lingkungan fisik, lingkungan biologi, kemudian lingkungan kemasyarakatan atau lingkungan sosial, dan yang terakhir lingkungan mengenai kesehatan masyarakatnya. Lalu kemudian yang keempat di sini bab 4 berisi ruang lingkup studi. Nah, ruang lingkup studi ini sangat-sangat geografis, mengingat di sini adalah batas-batas lingkup kajian AMDAL ini atau lingkup rencana usaha ini, atau lingkup sampingga pada lingkup dampaknya, karena dampak ini bisa belum tentu berbatas pada secara fisik, secara administratif seperti kecamatan, kabupaten, desa ataupun yang lainnya, tapi bisa melingkupi ruang lingkup yang bisa lebih luas. Bahkan mungkin ketika itu ada alur sungai, mungkin bisa satuannya itu adalah daerah aliran sungai atau das. Kemudian setelah lingkup studi, rona lingkungannya, di sini nanti di dalam bab 5 ini ada kajian atau ada pemaparan mengenai rona lingkungan atau kondisi lingkungan apa saja, atau bagian-bagian dari lingkungan apa saja yang terdampak oleh dari rencana kegiatan usaha tersebut. Nah, jadi di sini kita udah mulai memperkirakan nanti rona apa yang kira-kira akan terdampak dan besar kecilnya dampak. Lalu kemudian untuk evaluasinya dibahas pada
evaluasi dampak. Jadi nanti akan dilihat mana yang perlu ditangani, mana yang perlu dikelola, mana yang perlu diperkecil dampaknya, dan bagaimana caranya itu nanti akan muncul di evaluasi dampaknya. Mungkin akan saya tunjukkan pelan-pelan di sini isi mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan, oke, seperti biasa latar belakang, lalu tujuan dan manfaat pembangunan, dalam arti di sini adalah manfaat dari pembangunan atau pendirian atau konstruksi dari kegiatan usaha yang akan dilakukan. Lalu kemudian alasan untuk mengapa dokumen AMDAL itu harus dibuat, itu disebutkan berbagai perundangan mengenai AMDAL-nya disebutkan satu persatu sebagai dasar mengapa penelitian atau mengapa analisis mengenai dampak lingkungan ini perlu dibahas. Yang pertama adalah perundang-undangannya, kemudian peraturan pemerintahnya, keputusan presiden, kepres, instruksi presiden, dan lain sebagainya yang berkaitan mengenai analisis dampak lingkungan ini. Lalu turun lagi peraturan menteri, terutama peraturan menteri lingkungan hidup, keputusannya. Kemudian jika ini merupakan di bidang pertambangan, seperti salah satu contoh di sini di bidang pertambangan, di sini keputusan desain pertambangan tentu saja digunakan sebagai dasarnya juga, yang berkaitan dengan berkaitan dengan dampak lingkungan, berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kemudian surat keputusan kepala Bapedal, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, itu ada di tingkat provinsi ataupun kabupaten biasanya ada. Kemudian perda, peraturan daerah. Lalu kemudian yang paling yang paling praktis di sini atau yang paling dekat dengan lingkungan kita adalah keputusan ataupun instruksi dari gubernur. Nah, itu yang menjadi dasar. Kemudian rencana pembangunan atau kegiatan. Nah, di sini kita yang pertama kali menyebutkan identitas ataupun skala keadaan mengenai identitas atau dari pemprakarsa atau perusahaan, dan juga siapa saja penyusun tim ahli AMDAL ini. Jadi identitas dari uraian berikutnya adalah apa saja yang akan dilakukan atau apa saja yang akan dikerjakan dalam jangka waktu tertentu mengenai aktivitas atau usaha kegiatan yang dilakukan oleh pemprakarsa ini. Dan disinilah diuraikan mengenai arahan atau uraian rencana usaha atau kegiatan tersebut. Dan di sini biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Di sini tahap persiapan. Jadi dari tahap persiapan ini isinya adalah paling tidak untuk sosialisasi kepada masyarakat, jadinya pemberitahuan pada masyarakat bahwa akan diadakan atau akan didirikan suatu kegiatan usaha di tempat tersebut. Persiapan ini dilanjutkan kemudian yang pembebasan lahan, perekrutan tenaga kerja, dan lain sebagainya, termasuk pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur. Dan tentu saja di sini akan terjadi kegiatan juga mobilisasi atau membawa peralatan menuju lokasi, berbagai macam peralatan perlengkapan ya yang berkaitan dengan bagaimana membangun sarana prasarana tadi, dan ini kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan. Kemudian setelah tahap persiapan terdapat tahap operasi. Jadi bagaimana ketika kegiatan usaha tersebut mulai dilaksanakan atau mulai beroperasinya sebuah perusahaan, sebuah rencana usaha kegiatan tersebut di lokasi.
di lokasinya. Dan pada saat itu yang di sini yang menjadi contoh adalah kegiatan usaha pertambangan emas atau pertambangan galian kolongan A. Nah, di sini bisa dilihat pembersihan permukaan atau land clearing, kemudian pengupasan tanah penutup atau pembongkaran tanah yang biasanya ketika kita menambang untuk menggali mineralnya ini akan dilakukan. Kemudian ya pembuatan front kerja, jadi ada beberapa lahan, pembagian kelompok kerja, dan juga konstruksi saluran. Kemudian ini pengelolaan atau penggalian endapan di mana mineral tersebut akan ditambang, digali, ditambang. Lalu tentu saja berikutnya ada kegiatan pengangkutan. Jadi ada konsentrat mungkin atau tanah-tanah yang digali tersebut diangkut ke tempat lain. Di sana dilakukan pengolahannya. Jadi pengolahan tidak dilakukan di lokasi penambangan, mengingat pengolahan itu membutuhkan merkuri dan beberapa zat-zat yang berbahaya, sehingga dilakukan di tempat lain yang jauh lebih aman sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar daerah pertambangan. Oke, kemudian penanggulangan limbah pertambangan. Nah, tidak selamanya suatu usaha atau kegiatan atau kegiatan usaha tersebut berlangsung selamanya, karena nggak ada masanya ketika suatu kegiatan usaha tersebut akhirnya menghentikan operasinya karena memang entah karena masa waktu kontrak atau apapun itu sudah selesai, ataupun ketika bahan tambang yang digali tersebut yang akan dikelola tersebut sudah habis. Nah, tahap tersebut disebut tahap pasca operasi. Nah, di sini pentingnya tanggung jawab pemrakarsa atau sebuah perusahaan yang telah selesai dalam beroperasi di suatu wilayah tersebut, itu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya yang pertama adalah reklamasi di sekitar lingkungan, membuat reklamasi galiannya tadi untuk diupayakan untuk dikembalikan seperti semula, walaupun tidak mungkin dikembalikan seperti semula. Jadi kembali tambang tersebut yang digali tersebut dikembalikan. Kalau mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya ada juga secara sosial, mungkin ada pelatihan-pelatihan sehingga yang tadinya mereka bekerja di perusahaan tersebut, dan tentu saja ada pemutusan hubungan tenaga kerja. Di sini perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk entah itu mengadakan pelatihan, kewirausahaan dan lain sebagainya, atau alternatif lain seperti misalnya pembuatan kompos dan lain sebagainya sebagai pengembalian reklamasi itu. Kalau misalnya tadinya memang kehutanan atau tadinya daerah tersebut bisa digunakan untuk pertanian atau perkebunan, mungkin bisa ditutup dengan semacam kompos ataupun pupuk lainnya, dan kemudian mungkin dilanjutkan pada penanaman kembali atau pengembalian vegetasinya, ditanam lagi sehingga dapat diupayakan supaya lahan atau lokasi dari rencana atau kegiatan tersebut dapat digunakan lagi, baik itu untuk pertanian atau dihutankan kembali, atau mungkin dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, setelah rencana usaha atau kegiatan ini, kemudian zona lingkungan.
Bagian ketiga adalah rona lingkungan. Apa saja sih apa identifikasi kondisi lingkungan yang ada di sana. Nah, ini ada terbagi menjadi komponen fisik kimia lingkungan, lalu kemudian komponen biologi, flora dan fauna, komponen sosial ekonomi yang ini, dan kesehatan masyarakat ini yang saya bahas secara khusus mengenai kemarin elemen-elemen lingkungan yang ada pada lokasi kegiatan tersebut. Oke, setelah rona lingkungan ini teridentifikasi, walaupun rona lingkungan ini mungkin awalnya sudah teridentifikasi pada KA AMDAL atau kerangka acuan AMDAL seperti proposalnya. Namun kalau dalam kerangka acuan mungkin itu hasil dari studi literatur, sementara pada dokumen AMDAL ini merupakan hasil dari pengambilan data lapangan yang memang sudah dilakukan dan sudah memang dilakukan dari lapangan, jadi bukan berdasarkan pada literatur. Kemudian ruang lingkup studi. Nah, di sini ruang lingkup studi adalah gimana kajian AMDAL ini dilakukan, batas-batasnya sampai mana, dan juga mengidentifikasi beberapa dampak yang akan terjadi di sini. Oke, kita mencoba untuk mengidentifikasi dan dampak penting yang perlu ditelaah, dampak potensialnya penting, potensial, lalu sedikit evaluasi ketika dampak itu terjadi bagaimana, lalu kemudian mengklasifikasikan, mengelompok-kelompokkan dampak-dampak penting tersebut. Ini pertama dalam ruang lingkup studi ini adalah telah dampak atau lingkupnya, pembatasan lingkup, karena yang akan dibahas adalah dampak-dampak pentingnya atau juga dampak-dampak potensialnya yang penting, dampak besar kecil, dampak negatif positif, dan lain sebagainya. Kemudian lingkup wilayah studi secara fisik di sini, batas proyek kegiatan, batas administratif, batas ekologis, dan juga batas sosial. Jadi di sini batas itu sangat relatif. Secara administratif mungkin bisa terletak di dua wilayah administratif, bisa di dalam satu. Batas ekologis ini berdasarkan bagaimana kondisi ekologinya sampai di mana. Batas proyek tentu saja batas tanah yang dibebaskan yang kemudian akan dikelola oleh pemrakarsa atau perusahaan tersebut. Sementara batas sosial sejauh mana di sini batasnya adalah dibatasi oleh hubungan-hubungan sosial dari perusahaan itu terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Misalnya berkaitan dengan ketenaga kerjaan, apakah tenaga kerja itu hanya diambilkan dari wilayah secara administratif wilayah tersebut atau sampai ke wilayah-wilayah yang jauh lebih luas, karena ini dampak positif dari salah satu dampak positif dari kegiatan usaha adalah perekrutan tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga kerja yang tentu saja bisa dikatakan itu mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Kemudian setelah ruang lingkup studi, kita coba untuk melihat dampak-dampak penting yang memang sudah kita kaji, yang memang sudah kita ketahui, sehingga kita bisa memperkirakan dampak-dampak yang akan terjadi dari suatu kegiatan usaha tersebut. Pertama adalah masih tetap sama, masih dalam lingkup rona lingkungan, tentang fisik kimia, lalu kemudian lingkungan biologi, sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Nah, dalam setiap bidang atau dalam setiap aspek rona lingkungan itu kita melihat dampak pada saat tahap praoperasi, operasi, dan pasca operasi. Nah, jadi dampak-dampak apa? Nanti mungkin yang di video berikutnya nanti, entah dalam minggu ini atau dalam minggu depan, akan saya perlihatkan contohnya bagaimana isi yang sesungguhnya. Jadi isi dari dokumen AMDAL ini. Oke, itulah bab 5, dan yang ini adalah bagian
yang paling akhir di sini evaluasi dampak atau hasilnya. Nah, ketika tadi dibahas secara parsial, fisik, biologi, lingkungan lingkungan sosial, lalu kemudian dan kesehatan masyarakat, secara holistik di sini yang secara pertama langsung kita buat matriks sehingga kita bisa melihat masing-masing dampak dan keterkaitan dampak, karena kadang yang namanya dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha itu tidak langsung, tapi ada dampak antara, sehingga seperti misalnya dampak yang kita bisa katakan dampak berantai, atau kalau secara ekonomi mungkin multiplier effect. Dan di sana misalnya adanya perusahaan itu mungkin ketika kita lihat dampak secara sosial ekonomi itu bisa jadi belum tentu dampak itu hanya untuk mereka yang direkrut menjadi tenaga kerja, tapi kondisi seperti misalnya mendatangkan tenaga kerja dari luar sehingga wilayah tersebut menjadi sedikit lebih ramai atau banyak pendatang, tentu saja mereka membutuhkan satu mungkin perumahan atau tempat tinggal, sehingga bisa muncul dampak dibukanya kontrakan, kos-kosan dan lain sebagainya, rumah kos. Tentu saja warung makan itu pasti akan muncul, mungkin bengkel, mungkin apa, akan menjadi lebih kompleks lagi. Kemudian berikutnya adalah dampak penting dan dampak besar saja dan dampak penting saja. Lalu kemudian evaluasi dampak fisik kimia ini karena yang paling sering berpengaruh terhadap lingkungan, terutama fisik dan biologinya, komponen biologi, komponen sosial ekonomi, kesehatannya jika itu limbah itu membahayakan lingkungan. Dan kemudian yang terakhir adalah arahan pengelolaan, jadinya bagaimana untuk menanggulangi atau bagaimana untuk meminimalisir dampak-dampak besar dan dampak-dampak penting tersebut. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata lain Bacuramin Kasaruga Basengat Tajubata. Salam dan selalu sehat. Terima kasih.